Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cendekia dimanapun berada, apa kabar hari ini? Salam cerdas luar biasa. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Allahumma amin. Pada video pembahasan kali ini kita masih membahas tentang soal yang direquestkan oleh salah satu peserta kursus CPNS. Pada video sebelumnya kita telah membahas soal nomor 1. Kali ini kita akan membahas soal nomor 2 yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Di sini ada 3 variabel. Yuk kita lihat seperti apa soalnya dan bagaimana pembahasannya. Oke, di sini saya zoom terlebih dahulu untuk soal nomor 2. Andi membeli 3 buku, 1 pensil dan 2 penghapus seharga Rp39.000. Agus membeli 1 buku, 2 pensil dan 3 penghapus seharga Rp26.000. Harga 1 buku Rp5.000 lebih mahal daripada harga 1 pensil. Jika Amir membeli 2 buku, 4 pensil dan 5 penghapus, maka dia harus membayar sebesar berapa rupiah? Oke, di sini ada beberapa cara ya dalam pengerjaan, terutama dalam pengerjaan soal sistem persamaan linear. Oke, di sini kita coba terlebih dahulu soal ini dengan cara yang pertama, kemudian nanti kita bandingkan dengan cara yang kedua. Oke, cara pertama kita misalkan dulu ya. Di sini misalkan, oke, kita misal ini untuk memudahkan kita dalam mengerjakan. Kita misalkan buku ini sebagai B, kemudian pensil kita misalkan sebagai P, kemudian penghapus sebagai H, begitu ya. Jadi buku B, pensil P, penghapus H atau hapus gitu ya. Karena di sana ada P dan P sama, sehingga kita perlu pembeda. Oke, kemudian kita cara pertama ini ya. Cara pertama ini sebagian besar dari kita pasti banyak yang menggunakan cara pertama ini, yaitu dengan cara kita misalkan tadi 3B ditambah 1 pensil berarti P begitu, kemudian ditambah 2 penghapus ya, 2H sama dengan Rp 39.000 karena di sana ribuan, ini ribuan, kemudian untuk optionnya juga ribuan, maka di sini kita bisa menulis 39 begitu saja supaya angkanya tidak terlalu banyak. Oke, nanti kan semuanya ribuan ya, kita misalkan 39 begitu. Kemudian 1 buku berarti B ditambah 2P lalu ditambah 3 penghapus berarti 3H menjadi 26. Kemudian di sini ada kata kuncinya, kata kunci yang lebih mudahnya adalah ini ya. 1 buku 5.000 lebih mahal daripada harga 1 pensil. Nah, itu nanti ada keterangan di situ, kuncinya pembahasannya nanti di situ. Oke, cara pertama ini kita harus menyamakan salah satu koefisiennya ya. Di sini ada B, B, P, P, H, H. Belum ada yang sama, maka kita samakan ya. Yang lebih mudah adalah kita samakan ini ya. Di sini kita kalikan 2 yang atas, kemudian yang bawah kita kalikan 1. Atau ini juga bisa kalikan 3, yang atas kalikan 1. Semuanya insya Allah nanti mudah semua ya. Saya anggap yang lebih mudah adalah yang ini karena nanti angkanya lebih kecil ya. Kita kali 2 yang atas supaya nanti menjadi 2P, kemudian yang bawah kita kalikan 1 begitu supaya nilainya juga 2P. Yuk, yang atas kita kali 2 semua, 6B ditambah 2P ditambah 4H sama dengan 39 kali 2, 30 kali 2 60, 9 kali 2 18 berarti 78. Kemudian ini kita kalikan 1 berarti tetap ya 2P lalu 3H sama dengan 26. Oke,
kita kurangi. Nah, ini tujuan menyamakan ini tadi adalah supaya kita kurangi sehingga hasilnya 0. Sehingga 6B dikurangi 1B adalah 5B. Di sini ditambah 4H dikurangi 3H. Tambah H sama dengan 52. Begitu. Ini kita tulis H sama dengan 52 dikurangi 5B. Jadi tujuan menulis ini adalah supaya nanti kita bisa mengganti H untuk persamaan yang ini atau yang atas, yang persamaan pertama atau yang kedua, dengan mengubah H-nya diganti menjadi 52 dikurangi 5B. Begitu. Oke, kita lanjut. Hanya 52 kurangi 5B. Selanjutnya kita masukkan H ini di persamaan pertama atau kedua. Kita masukkan di persamaan pertama ya. Di persamaan pertama 3B plus P plus 2H sama dengan 39. Nah, kita masukkan H-nya tadi diganti dengan 52 kurangi 5B. Ya, kita substitusikan ya, namanya ini disubstitusi ke persamaan pertama begitu. 3B ditambah P ditambah 2 kali berapa? 52 dikurangi 5B sama dengan 39. Oke, begitu. Kita geser sedikit. 3B ditambah P ditambah 104 dikurangi 2 kali 5 10B ya. Jadi ini adalah sifat distributif ya, yang depan kali depan, oke, kemudian yang 2 ini kali yang belakang, begitu, sama dengan 39. Oke, sudah ada yang sama di sana. Nanti ada B, di sini ada B, kita kumpulkan ya. 3B dikurangi 10B berapa? Minus 7B ditambah P, nah, ditambah 104 sama dengan 39. Yuk kita kumpulkan semuanya ini ke minus 7B ya. Kemudian P nya nanti kita taruh di bagian akhir begitu, sama dengan 39 dikurangi 104 dikurangi P. Minus 7B sama dengan berapa ini kalau dikurangi? 104 dikurangi 39, ini minus berapa? Yuk, 14 kalau dikurangi 9 5 ya. Kemudian 6 kita minus P. Nah, di sini ada minus, di sini ada minus semua, kita bisa ubah ke menjadi positif semua. 7B sama dengan 65 plus P. Jadi di sini adalah dikalikan dengan minus ya, dikalikan dengan negatif. Nah, sampai di sini belum selesai. Kita ada kata kunci tadi yang ketiga ya. Di sini ada satu buku yang sini atas ini. Berarti ini pengertiannya adalah B itu sama dengan 5.000 lebih mahal daripada harga satu pensil. Berarti P begitu ya, P ditambah 5.000 ya, karena tadi kita menyamakan ribuan adalah dianggap tidak ada ya, kita bisa menulis P plus 5 begitu. Yuk kita masukkan persamaan yang ini ke dalam persamaan yang terakhir tadi. Yuk kita ubah ya, B nya diganti P plus 5 ya. Kita substitusi, ini kita anggap persamaan ketiga begitu. Persamaan ketiga
ke, nah ini kita anggap persamaan ke berapa, yuk ini kita ubah, misalkan ini persamaan ke 4 gitu ya, ke 4. Saya bawahkan dulu ya, ini soal yang berikutnya. 7B dikurangi 65 plus B. Nah, B-nya kita ganti menjadi berapa tadi? P plus 5. 7 kali P plus 5. Ini kita kurung ya. Kita kurung sama dengan 65 plus P. Oke, sampai di sini kita distribusikan 7P plus 35 sama dengan 65 plus P. Jadi tujuannya ini adalah kita mencari nilai P-nya dulu, kan kita bisa menyamakan ya. 7P, nah ini kita pindah ruas, kurangi P begitu ya. Sama dengan 65, nah ini pindah ruas ke kanan, berarti dikurangi 35. Berarti ini adalah 6P sama dengan 30. Berarti P-nya, pensilnya adalah, nah ini perkalian, berarti ubah ke kanan menjadi pembagian. Berarti P sama dengan 5. Seperti itu ya. Oke. Kita sudah ketemu nilai P-nya 5, berarti kita tinggal mencari nilai berapa B-nya untuk buku. Oke. Kita tulis ulang, P sama dengan 5. Maka untuk B sama dengan P plus 5 berarti 5 tambah 5. P-nya ini kita ganti yang ini ya. Oke, sama dengan 10. Jadi bukunya nih harganya 10. Kemudian pensilnya 5.000. Ya, kemudian yang H, yuk kita cari yang H. Yang H yang mana? Oke, di sini sudah ada ya. H sama dengan 52 kurangi 5B. 52 kurangi B-nya sudah ketemu ya. B-nya 10.000, berarti 5 kali 10. Gitu. Sama dengan 52 kurangi 50. Sama dengan 2000. Sehingga kita bisa mencari berapa pertanyaannya ya. Amir membeli 2 buku. Jadi sini ya, 2B ditambah 4P ditambah 5H. Kita bisa menulis, kita ganti 2 kali 10 ditambah 4 kali 5 ditambah 5 kali 2 sama dengan 20 ditambah 20 ditambah 10 sama dengan 50. Oke, jadi Amir harus membeli dengan harga Rp50.000. Oke, seperti itu ya caranya. Jadi kita tadi kan mengibaratkan 50 ini ribuannya kita anggap tidak ada, sehingga kita bisa tulis Rp50.000. Jawabannya adalah B. Itu cara pertama, lumayan panjang untuk pembahasan soal seperti ini ya. Sistem persamaan linear ada 3 variabel. Kemudian kita coba menggunakan cara berikutnya ya, cara kedua. Silakan nanti dibandingkan cara kedua ini dengan cara pertama. Kira-kira seperti apa? Kalau dilihat-lihat, yuk cara kedua, kita langsung menuju ke soal yang ditanyakan. Cara kedua ini kita menuju ke soal yang ditanyakan adalah berapa nilai 2B ditambah 4P ditambah 5H. Nilainya berapa, begitu ya. Oke, dari sini kita bisa mengira-ira nanti. Di sini cara kedua ini adalah menggunakan perkiraan. Perkiraannya seperti apa?
kita bahas pelan-pelan ya. Pikirkan nanti bagaimana supaya menjadi 2B, 4T, 5H. Oke, di sini saya menggunakan persamaan yang paling awal tadi ya. Seperti itu. Kita lihat 3B plus P plus 2H sama dengan 39. Kemudian di sini ada B plus 2P plus 3H sama dengan 26. Oke, kalau kita kurangi ya, misalkan kita kurangi seperti ini. 3B kurangi B, 2B. Kemudian nanti di sini berapa ini? P dikurangi 2P berarti minus P ditambah 2H kurangi 3H berarti minus H ya. Berarti sini saya ganti H sama dengan 39 kurangi 26. Berapa ini? 13. Oke. Ada kaitannya enggak sama yang ditanyakan? Ternyata belum ada. Oke, kita coba yang ada kaitannya ya. Kita coba tambah 3B B P plus 2H sama dengan 39. Sini 2P ditambah 3H sama dengan 26. Kita coba tambah ya. 3 tambah 1 4P, 3P 5H sama dengan kita tambah 65. Nah, kira-kira belum ada keterkaitan dengan ini. Bagaimana jika ini kita kurangi ini? Ya, kita coba ya. Karena nanti 4 kurangi 2 kan 2B. Begitu ya. Logikanya atau cara berpikirnya seperti itu. 4B ditambah 3P ditambah 5H sama dengan 65. 2B minus P minus H sama dengan 13. Kita kurangi ya. 4 kurangi 2 2B, 3 dikurangi minus P berarti menjadi tambah ya, ditambah 4P. Ups, perhatikan ada persamaan ya untuk yang ini. Kemudian 5 dikurangi minus H menjadi plus 6H sama dengan 65 kurangi 13 52. Oke, perhatikan pada persamaan yang terakhir ini ya. Kemudian pada persamaan yang ditanyakan ada sedikit mirip ya. 2B ditambah 4P ditambah 6H dan di sana ada 5H. Perbedaannya hanya pada bagian 5H dan 6H. Sekarang kalau diketahui ditambah 6H-nya 52. Berarti kalau hanya selisih 1H, maka nanti kemungkinan jawabannya adalah kita langsung mencari di bagian option jawaban ya. Di option jawaban 45, 50, 60. Nah, logikanya jika 2B ditambah 4P ditambah 5H berarti lebih sedikit daripada 52. Selisihnya adalah 2 ya. Jadi harga penghapus ya, harganya adalah 2000. Di perkiraan ini cara kedua adalah menggunakan teknik perkiraan karena di sini selisihnya hanya 1H saja atau 1 harga penghapus. Begitu. Jadi langsung kita ketahui jawabannya adalah kira-kira Rp50.000. Oke, silakan sahabat cendekia dimanapun berada yang telah menyimak pembahasan dari cara pertama dan cara kedua ini, silakan mana yang menurut Anda paling mudah. Kalau saya biasanya menggunakan teknik cara kedua ini ya. Cara kedua ini kenapa? Karena dalam pengerjaan soal, terutama soal tes CPNS, ini membutuhkan kecepatan waktu, maka saya harus berpikir kreatif bagaimana cara menemukan jawaban dari soal. Dan kadangkala kita tidak harus menemukan persis jawabannya seperti itu. Kita bisa menggunakan pengandaian kira-kira mana yang lebih mendekati. Dan itu menurut saya lebih mudah dan lebih menghemat waktu.
Oke, demikian pembahasan video untuk nomor 2 berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Jika kira-kira video ini bermanfaat, silahkan Anda klik like, kemudian subscribe video ini supaya kami bisa lebih berkembang dalam membuat konten selanjutnya. Masih banyak soal yang ditanyakan oleh para peserta ya pada saya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak, sukses selalu untuk Anda, salam cerdas luar biasa.